Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Sudah sangat lama sampai saat ini saya selalu melihat di kolom-kolom komentar ketika itu menyangkut kritikan terhadap Islam, entah Anda memperlihatkan berapa banyak pun sumber-sumber otentik Islam untuk membackup kritikan itu. Muslims selalu hadir dengan melempar jurus andalan, menghina Islam, menghina Nabi, menista Islam, menista Nabi. Menghina Islam, saya sudah katakan berkali-kali bahwa agama apapun itu tidak bisa dihina, tidak bisa dinista. Karena pada esensinya sebuah agama itu dibentuk oleh set of doctrines, sekumpulan doktrin yang membentuk satu wawasan dunia yang utuh. Dan karena itu yang namanya doktrin, termasuk doktrin-doktrin keagamaan, boleh dan harus terbuka untuk dikritisi secara cermat. Dan kritik yang saya maksud di situ adalah kritik yang berbasis sumber-sumber yang bisa dipercaya, bukti-bukti yang handal, dan dikonstruksi menurut aturan-aturan penalaran yang sah dan benar. Tapi dalam video ini saya hanya ingin menyorot aspek edukatifnya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan antara kritikan dan hinaan. Karena selain parameter intelektual yang tadi saya kemukakan, kritikan itu sendiri bisa menjadi sebuah profesi. Misalnya orang yang ahli dalam kritik sastra atau kritik seni atau kritikus politik dan seterusnya. Di samping itu, dan ini merupakan poin penting dari video ini, ketika ajaran atau doktrin keagamaan kita dikritik, kemudian kita melempar kartu hinaan, penistaan, dan seterusnya, itu akan membunuh semua keinginan dan upaya untuk melakukan riset, studi, pendalaman yang menolong kita untuk memahami isu yang sedang diangkat itu dengan jauh lebih baik. 19, muncul gerakan intelektual di Eropa bernama pencerahan. Pencerahan itu membongkar habis-habisan kekristenan, baik pada level tekstualnya, pada level sejarahnya, maupun pada level doktrinalnya. Tetapi kekristenan tidak pernah memberi label kepada serangan intelektual semacam itu dengan sebutan penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya yang sejenis itu. Tidak pernah. Kekristenan menerima tantangan itu, melakukan riset, meneliti, melakukan studi yang serius. Dan sekarang kami bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik terhadap tantangan-tantangan itu. Malah sebaliknya, studi-studi kritis semacam itu, apakah itu kritik bentuk, kritik tradisi, kritik redaksi, kritik sejarah, termasuk juga kritik tekstual, kami bisa gunakan itu semua untuk membela kehandalan teks-teks perjanjian baru, kehandalan sejarah kekristenan, termasuk juga membela doktrin-doktrin inti kekristenan yang lain. Dan sampai sekarang kekristenan sudah jauh lebih tangguh untuk memberikan kritikan sehebat apapun juga, dan akan terus menjadi jauh lebih tangguh. Karena kami tidak pernah menghindar dari tantangan intelektual, apalagi melabelinya dengan penistaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang serangan intelektual sehebat apapun itu tidak lagi mengejutkan kekristenan, karena kami telah melatih diri kami untuk menghadapi tantangan yang paling hebat, semisal tantangan dari pencerahan. Kekristenan memiliki jawaban-jawaban yang baik untuk pertanyaan-pertanyaan yang baik, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Agama yang tangguh tidak pernah menghindar dan tidak pernah melarikan diri dari tantangan intelektual sehebat apapun. Agama yang kerdil
adalah agama yang membungkam setiap kritikan dan serangan intelektual terhadapnya. Itulah sebabnya Profesor Bruce M. Metzger dari Princeton Theological Seminary mendiang Profesor Bruce Metzger. Beliau adalah guru dari Profesor Bart Ehrman yang ahli dalam kritik teks Perjanjian Baru yang juga sangat dicintai oleh Muslim. Ketika Profesor Metzger diwawancarai, apakah studi-studi kritis yang dia lakukan bertahun-tahun terhadap teks-teks Perjanjian Baru itu berpengaruh bahkan menggoyahkan imannya kepada Kristus? Dia menjawab, oh sebaliknya, itu justru menguatkannya. Dan dia bahkan semakin sadar bahwa imannya diletakkan di atas dasar yang kokoh. Saya bisa memberikan contoh demi contoh menjadi sangat panjang. Tapi poin saya adalah, kalau imanmu dikritik, imanmu diserang secara intelektual, lalu yang Anda punya sebagai perisai hanya selembar kartu lapuk berlabel menghina, menista, itu tidak akan membuat Anda menjadi pintar. Itu juga tidak akan membuat Anda maju. Itu juga tidak akan membuat Anda jauh lebih baik memahami imanmu. Dan itu juga di sisi lain hanya membuat Anda terlihat sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan pembelaan terhadap iman.